Oke semuanya, salam kenal. Sebelumnya saya Real, bisa dipanggil Mas Real ya. Kita perkenalan dulu lah. Saya ini adalah seorang digital marketing manager ya, dulu, tapi itu udah pengalaman 5 tahun. Jadi udah biasa lah. Saya tuh ngurusin jualan online, mau dari sisi brand ataupun dari jualan iseng-iseng aja, atau mau nyari sampingan, itu tuh udah biasa. Nah, pengalaman saya itu di digital marketing ya. Jadi dari sosial media maupun itu iklan ya. Oh, kita ada SEO juga dan masih banyak yang lainnya lah sebenarnya. Oke, di sini saya akan ngebagiin tips gratis ya, atau gimana sih cara ngebuat sebuah produk digital sebenarnya ya, untuk jualan online yang kalau di luar sana tuh bayar, teman-teman. Tidak usah bayar, saya kasih gratis ya. Gimana caranya? Kenapa saya mau kasih gratis? Ya pertama, saya pengen grow personal branding, jadi saya harus bagiin sesuatu yang gratis ke teman-teman biar saya di notice ya, itu satu. Jadi makanya syaratnya tuh follow. Nah, yang kedua, itu saya cukup prihatin sama kreator-kreator yang ngajarin produk digital itu tuh banyak yang salah gitu. Terus juga banyak yang menipu karena banyak sekali member-member real belajar saya itu tuh cukup ngeluh ya. Dia udah bayar 100.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000 untuk belajar produk digital, nggak tahu isinya itu sampah, cuma cara bikinnya doang. Nah ini tuh bikinnya tuh gampang teman-teman. Nih saya kasih tahu ya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, jualan online dari nol, gimana sih caranya? Oke. Yang pertama, itu mindset dulu nih teman-teman, mindsetnya dulu. Karena ini memang terdengar klise ya, tapi banyak sekali orang-orang yang nge-skip bagian ini tapi malah gagal. Kenapa? Karena mindset itu salah teman-teman. Jadi nggak bisa cukup jualan online tuh laku. Oh, pengen laku cepet, dia nge-spam tuh di chat, di komen postingan orang yang rame, izin promosi. Itu tuh salah. Itu tuh mindset yang salah, otaknya tuh nggak dipakai. Jadi teman-teman yang belajar sini jangan pakai kayak gitu, oke? Gimana caranya sih Mas Real? Oke, gini caranya yang bener. Mindset itu jualan tuh maraton teman-teman. Jadi pelan-pelan gitu, santai gitu. Tapi nanti progresnya tuh harus naik atau eksponensial. Jadi kalau di grafik tuh dia biasa gitu. Nah, terus rezeki itu adalah kombinasi dari ilmu, usaha sama waktu teman-teman. Jadi ada waktu di sini. Pasti setiap orang pun ada waktu di sini. Dan itu teman-teman tuh kalau gagal, oh nggak laku itu, atau enggak inian saya tuh produk digital saya jelek. Enggak, asumsinya tuh bukan kayak gitu. Gak laku bukan produk digitalnya jelek. Produk apapun bisa dijual dengan mahal ya teman. Banyak sekali, ada sabun isinya sama dijual 1 juta dan macam-macam. Itu ada klien saya dulu. Laku nggak? Laku, laris teman-teman. Jadi jangan orang-orang mungkin pikir kayak oh sabun apa sih, ada Lifebuoy atau mungkin ada Dettol ya. Itu kan murah, cuma 5 ribuan lah. Tapi ini kenapa jual dari 1 juta sabun cair gitu? Ya itu karena marketing itu jago, jualannya jago, paling sih emang komposisinya itu sama ya. Nah, terus motivasinya tuh apa? Teman-teman tuh harus punya motivasi yang ngebakar semangat teman-teman. Contoh ada hutang. Kalau saya pribadi tuh awalnya saya ngebuat jualan online itu tuh karena saya pilih hutang. Ya namanya juga anak muda ya, dapat kartu kredit limit 30 juta. Oh, hajar. Kena lah saya gitu ya. Nah, terus motivasi lain mungkin untuk keluarga atau enggak untuk siapa lah, atau enggak untuk mungkin motivasi aspirasional kayak oh gue pengen beli rumah, gue pengen beli ini. Nah itu motivasi yang harus dipakai. Nah perbandingan jualan online tuh ada banyak teman-teman ya. Produknya ada sistemnya tuh, ada dropship, ada juga dari reseller ya, ada juga produk sendiri. Nah di sini saya akan ngajarin gimana sih cara membuat produk sendiri, tapi produk digital, teman-teman. Kenapa? Karena lebih mudah untuk sampingan. Kalau produk sendiri, teman-teman tuh mesti benar-benar fokus, put your heart into it. Dia taruh hati teman-teman di situ, benar-benar trial and error. Itu tuh ribet. Kalau untuk sampingan ya udah produk digital aja, gampang kok. Seminggu lah paling lama bikin. Kalau serius itu paling lama loh. Kalau saya itu sehari 2 hari itu jadi. Tapi seminggu paling lama itu bisa jadi, itu siap jual. Nah nanti juga ada digital marketingnya seperti apa gitu kan. Nah dropship itu tuh sekarang agak sulit ya teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman syaratnya cuma satu, mesti nyari margin yang harganya tuh marginnya tuh di 50 sampai 40%, 50 sampai 80%. Nah mungkin nggak sih 100% kan, tapi itu jarang sekali. Kenapa? Karena CPR cost per result
atau enggak kalau misalnya teman-teman affiliate itu tuh pasti akan sulit dibawa. Kalau organik mah mungkin aman-aman aja, margin tipis, tapi kan teman-teman butuh cepet ya. Kalau ngiklan itu kan shortcut ya, atau cara cepetnya. Nah, iklan di shortcut itu biasanya biaya per hasil ya itu tuh antara 30 sampai 40 ribu. Jadi 30 sampai 40%. Jadi kalau misalkan teman-teman margin cuma 25% ya mampus lah, nggak bisa. Ya, jadi CPR itu masih rendah sekali, 10% dan lain-lain. Itu kan sulit. Teman-teman di sini mungkin pemula untuk iklan ya. Nah, kalau reseller nah enaknya tuh gini, reseller teman-teman bisa dapat harga tuh lebih murah daripada dropship. Kalau teman-teman taruh positioningnya yang kuat, terus juga bargainingnya grosir itu kuat. Tapi reseller juga benefitnya teman-teman bisa nambahin added value. Nah, jadi nggak terlalu seribet dropship, tapi bedanya reseller ini tuh margin lebih gede. Oke. Nah, tadi produk sendiri ya 100% teman-teman ya, jelas. Makanya saya saranin yang itu, kita fokus ya. Nah, yang pertama, ini kan akan saya bagi menjadi 2 sesi. Pertama dari sisi fundamentalnya ya, atau produknya. Nanti setelah itu akan dari cara marketingnya. Jadi ada 2 hal yang berbeda nih teman-teman. Nah, kebanyakan yang diajarin ke teman-teman dan dijual mahal itu tuh caranya bikinnya doang. Jualnya ya orang-orang mereka yang nggak bisa jual kan jualnya cuman nih gue dapat sekian gitu. Nah, caranya yang pertama bikin produk digital dulu nih yang siap jual. Teman-teman kalau membuat produk digital apapun harus tahu konsepnya apa dulu. Jadi konsepnya tuh apa nih? Gue mau jual produk digital apa ya? Misalkan contoh buku parenting, konsepnya tuh apa di buku parenting gitu. Parentingnya tuh tentang apa? Konsepnya harus jelas. Nah, kalau konsepnya udah jelas ya, itu tuh harus bikin struktur ya. Struktur konten produknya ya, bukan konten yang di-upload gitu, tapi konten produknya. Pertama tujuannya tuh apa? Tujuan utama dari produk digital apa? Misalnya edukasi kah? Atau panduan kah? Atau worksheet anak kah? Atau solusi praktis? Atau life hack kah? Gitu. Nah, terus nanti dibuat tuh daftar poin-poin penting yang akan dan harus disampaikan dari produk itu. Contoh misalkan mau buat template calculation. Nah, itu poin-poin pentingnya tuh apa aja? Misalkan calculation buat pajak ya. Perhitungan pajak. Oke, kita akan buat ini. Ntar ada ininya, ada ini. Nah, itu strukturnya jelas. Nah, bisa susun tuh poin-poinnya tuh menjadi sebuah kerangka ya. Kerangka yang nanti akan kita jahit lah. Nah, kalau udah selesai dijahit, itu tuh pastiin alurnya tuh sudah dipahami. Jadi contoh ya, misalnya parenting untuk anak ya. Pertama dari sisi masalahnya dulu kan, produknya biasanya struktur buku gitu segala macam. Nah, nanti alurnya lari lagi ke solusinya atau enggak kejadian yang ada di real life gitu ya. Kejadian yang sering terjadi gitu. Nanti akan lari lagi ke bawah lagi gimana sih cara praktisnya, terus ada contohnya. Contoh kayak gitu ya, parenting atau enggak misalkan worksheet anak. Nah, teman-teman jangan asal beli paket worksheet atau enggak paket digital produk 1000 plus itu sampah. Jangan, teman-teman kalau mau beli nggak apa-apa beli, tapi sifatnya itu pelengkap aja. Tapi ada produk teman-teman yang teman-teman bikin, atau ada teman saya itu kalau dia tuh bikin malas dia nih. Gue malas bikin ya. Tapi dia udah nentuin nih kerangkanya apa-apa, nah baru dia beli yang produk digital, beli digabung-gabungin sama dia. Tapi dia nggak bikin gitu. Tapi kerangkanya dia udah punya, dia tinggal cari orang part-partnya. Ibaratnya apa ya? Mau bikin HP ya, nah kan kerangkanya udah jadi. Gue mau bikin HP Samsung atau nggak iPhone lah, let's say. iPhone, Apple kan udah bikin ya kerangkanya. Gue mau kayak gini. Oh ya udah, kameranya bagus mana? Oke, ambil Sony gitu. Dia beli di Sony. Terus layar mana? Oh, dia dari Samsung layarnya. Terus sisanya, oh ya udah kita produksi sendiri. Nah, itu kayak gitu yang benar. Ya, jangan lu beli 1000 produk diambil dijual lagi. Itu scam, itu sampah. Itu ibaratnya teman-teman kalau beli produk, itu tuh produk fisik apa ya? Yang udah bertaburan itu sampah. Jangan kayak gitu. Oke. Nah, terus menyusun isi yang sesuai. Nah, ini udah nyusun struktur nih. Teman-teman bisa pakai ChatGPT untuk ngebantu bikin draftnya. Nah, nanti dicek lagi. Jangan lu asal oh iya jadi gini. Ntar masih ada yang jelek. Mesti double check tuh. ChatGPT itu sering halusinasi. Ini tips juga ya. ChatGPT itu kalau teman-teman chatnya udah panjang, itu bisa dulu halusinasi. Nah, makanya saya ini jarang dikasih tahu ke teman-teman ya AI gitu ya. AI itu kalau chatnya udah panjang, terus informasinya beda-beda, nanti dia di bawah-bawahnya itu akan halusinasi. Misalkan tanya apa, informasi yang lain ke recall gitu. Itu halusinasi. Nah, nanti kalau teman-teman udah jadi, struktur udah jadi nih, atau apa ya, draftnya udah jadi, draft produk udah jadi,
teman-teman tinggal mainin visual ya, teman-teman edit lah. Kalau misalkan template ya berubah-ubah warna tabelnya kan, terus ada apanya gitu. Nah, terus kalau misalkan desain untuk ebook itu bisa juga pakai Google Docs, terus bentar diedit lagi, taruh di Canva. Seperti itu teman-teman. Nah, terus ini ada strategi value leader nih. Ini jarang juga teman-teman dikasih tahu oleh orang-orang. Ini saya kasih tahu gratis, ini mahal nih ilmu. Strategi value leader. Value leader itu apa? Jadi gini, value leader namanya juga value leader, tangga value. Jadi pertama tuh tangga pertama harganya murah ya, value-nya tuh murah, tapi orang buat belinya tuh gampang gitu. Otomatis harganya akan mahal, akan murah, sorry. Nah, nanti dia akan naik lagi, ke value-nya akan bertambah, harganya juga nambah. Terus ada value-nya nambah lagi, harganya akan nambah. Seperti itu teman-teman. Nah, strategi value leader ini contohnya tuh kayak gini. Contoh produk gratis ya. Misalkan ini saya bikin konsep parenting kalau nggak salah ya. Nah, ini produk gratisnya checklist screen time PDF. Screen time itu batasan waktu anak main gadget misalkan gitu ya. Kasih nih cara checklist screen time untuk anak versi PDF gratis tuh, sebar masif luas. Nah gitu, nanti orang-orang yang tadi ini ditawarin produk murahnya nih, ebook parenting digital harga 49.000. Nah itu udah naik tangga satu lagi tuh. Terus baru nih produk menengah, mini course-nya misalnya, mini course-nya nih naik lagi. Mini course misalkan tips parenting di dunia digital ya, versi Zoom atau enggak video lengkapnya itu ada 149.000. Nah ntar produk premium ntar ada kelasnya lengkap ya, 1 bulan praktek langsung sama mentoring dan lain-lain, itu ada grup WhatsApp. Nah itu akan tawarin lagi. Gunanya apa teman-teman? Nah ini akan disebut namanya produk penetrasi. Ini produk gratis sama murah itu produk penetrasi. Jadi kita belum dikenal, kita buat produk yang gampang masuk ke ke market gitu. Jadi market butuhin, harganya murah, nah gampang masuk kayak gitu. Nah strategi ini bikin audiens tuh yang pas sudah masuk dia akan upgrade gitu. Tapi syaratnya di produk value itu harus dijaga. Oke, kita mau kasih gratis tapi jangan kasih value asal-asalan kayak gitu. Nah, yang ketiga, sekarang kita udah masuk ke landing page. Ini bagian dari produk. Saya taruh bagian produk, tapi ada yang bilang ini bagian dari jualan. Enggak, menurut saya ini jualan dari produk. Kenapa? Karena ibaratnya kalau teman-teman jualan produk fisik, landing page-nya ini adalah tokonya. Berarti teman-teman harus siapin dulu aset ya kan? Gitu. Nah, tools gratis buat bikin landing page. Terus tools gratisnya ada link ID ya. Dia praktis, cocok buat di bio. Jadi ada banyak link nanti bercabang ya. Tapi nggak cocok buat ngiklan. Nah, nih nanti kita akan bahas ngiklan ya. Kenapa nggak cocok? Karena sepengalaman saya, pertama bayar dulu 99.000 kan untuk memasang pixel. Pixel adalah segalanya ya. Jadi kalau teman-teman ngiklan nggak pakai pixel, itu sama aja kalian nyumbang ke Meta Ads ya. Ke Metanya tuh nyumbang, nggak ada hasilnya gitu. Nah, Skalev ini tampilan lebih profesional, lebih lengkap fiturnya ya. Customnya lebih komplit, tapi dia bayar kalau nggak salah terakhir verifikasi itu 20.000. Dan itu dapat harga yang gratis, tapi cuma sekali doang tuh 20.000. Nah, kalau mau upgrade ada sekitar berapa? 47.000 yang paling murah, terus paling mahal ada berapa juta gitu. Tapi yang gratis sudah oke. Tapi kalau saya saranin sih Skalev ini. Nah, ntar saya jelasin kenapa. Mayor ID ya, ini fiturnya ada fitur formulirnya juga, jadi di landing page ada formulirnya juga. Terus pembayarannya tuh cepet ya. Ini gratis tapi agak lemot teman-teman. Ya memang gitu. Ya, bagus gratis, lemot. Kalau ini bagus kenceng, bayar gitu. Kalau Maya tuh agak lemot kalau banyak image-nya gitu. Nah, kenapa saya bilang Skalev? Karena ini bukan saya seller ya. Karena saya udah coba-coba, saya udah habis berapa ya? Ntar saya kasih contoh lah. Saya habisnya tuh cukup mahal lah di Skalev, di testing landing page ini. Nah, di Skalev ini saya nemuin formula yang oke. Terus juga landing page-nya cepat, mempengaruhi sekali untuk performanya lah ya, performa dari kita jualannya. Nah, sekarang apa saja yang ada di dalam landing page? Dalam landing page itu harus ada header ya teman-teman. Ini saya kasih tahu ya. Structure itu ada header. Header itu judul ya. Jadi apa benefit? Jadi header itu isinya benefit yang akan teman-teman berikan ke pembeli dan produknya itu tuh apa. Jadi contoh misalkan produk parenting. Anak kamu nggak contoh ya headernya. Bikin anak kamu nggak tantrum lagi walaupun nggak megang HP dengan ebook ini. Nah jelas tuh. Jadi dia pas masuk landing page, dia jualan ebook
efeknya anak nggak tantrum lagi pas nggak dikasih HP. Nah itu header ya. Tuh yang mahal tuh temen-temen ya, nggak ada yang ngasih. Nah terus info produk, benefit dulu tadi header kan, saya lupa nambahin. Benefit produknya itu apa? Contoh parenting tadi, benefitnya tadi orang anaknya nggak tantrum, lebih kalem segala macem. Nah info produknya apa? Gimana sih cara produk itu membuat anak itu nggak tantrum? Misalkan karena produk e-book ini contohnya tadi ya, e-book ini membahas cara praktis psikologis anak yang sering dipakai di luar negeri, misalkan contoh kayak gitu ya. Jadi e-book ini akan ada hubungan spesifikasi dari produknya ke e-booknya, ke benefitnya gitu ya. Nah terus ada harganya harus dicantumin, ntar jangan dia udah ngetik mau nggak tahu bayar sejutaan, jangan. Harga itu berapa, terus di bawah harga tuh pasti di atas harga bisa ada promonya tuh berapa. Nah itu untuk meningkatkan urgensi. Baru CTA bukan tawaran beli nih, apa namanya, ajakan buat beli gitu. Nah sekarang masuk ke digital marketing, ini fase 2. Ini akan sulit dan ini akan banyak sekali, bukan sulit sih, ini akan banyak sekali yang dipelajari ya teman-teman, tapi saya kasih tahu secara detail apa itu digital marketing dan kenapa ini penting. Digital marketing adalah cara masarin produk dari online, udah gitu aja, dari internet gitu. Digital marketing ini bagian dari marketing ya. Jadi teman-teman, intinya adalah menyampaikan informasi. Kasih marketing tuh fokus utamanya adalah market. Jadi gimana cara kita menyampaikan informasi produk kita, mengkomunikasikan informasi produk kita ke market gitu. Nah habis itu digital marketing itu seperti ada media sosial, ada website, ada email, atau enggak ada WA yang follow up ya, nanya-nanya, sales online, admin lah gitu. Terus ada iklan. Nah yang penting ini penting karena bisa ngejangkau audiens lebih luas. Kalau teman-teman jualan buku contoh ya, jualan atau apapun ya yang di toko gitu, teman-teman tuh mungkin pasarnya yang lewat situ aja. Tapi kalau digital marketing tuh lebih luas. Terus hemat biaya, teman-teman bisa gratis dari nol banget. Tapi ya pengorbanannya waktu, tenaga, dan kesabaran kalau online ya. Kalau ini ya, kalau gratis ya, kalau nggak ngiklan, ini artinya nggak ngiklan kalau gratis ya. Terus bisa diukur dan bisa dianalisis. Jadi kelihatan nih, kita mana yang worth, mana yang enggak. Bedanya kalau misalkan kita konvensional, taruh iklan di TV, nggak kelihatan. Dia cuma taunya tuh, dia kan mesti ada riset follow up lagi. Ini saya dulu pernah handle sebuah brand juga ya. Ini iklan di TV. Ya udah, terus pas sudah tayang tuh apa? Akhirnya mesti ada ke agensi dulu. Gue mau riset tentang brand positioning gue udah sampai mana. Nah itu nanti ada studinya lagi. Nah itu tuh sulit, mahal gitu. Kalau misalkan konvensional kayak gitu ya. Kalau digital kan enak, udah ada matrix set terbuka gitu ya. Ini cocok untuk UMKM sampai korporat gitu. Makanya korporat pada main. Nah, kanal digital marketing atau channelnya lah ya, itu ada 2, ada organik dan ada yang berbayar. Organik atau kita sebut biasanya ya organik lah, nggak berbayar lah ya. Itu bisa konten di sosial media. Ada SEO tuh bisa di Shopee. Jadi sistem SEO tuh search engine optimization. Jadi kata kunci yang dioptimasi gitu ya. Contoh bisa di Shopee, di Tokopedia, di TikTok Shop, ada juga di sisi Google ya. Ada YouTube. Nah, terus ada video YouTube juga, ada blog. Blog tuh berarti sama kayak SEO juga ya. Ada komunitas, gitu, itu organik tuh. Jadi teman-teman masuk komunitas-komunitas atau organisasi di Facebook lah gitu. Masuk buat jualan segala macem gitu. Nah ini tuh gratis, kelebihannya tuh gratis, terus jangka panjang, tapi butuh konsisten. Jadi teman-teman nggak bisa post sekarang berharap naik. Nah ini yang sering sering diajarin dengan salah oleh kreator lain ya. Karena banyak banget yang masuk ke DM saya kayak ini si fik itu, ada si fik itu, atau nggak ada juga yang mahir itu. Ada juga klien saya tuh ngomong si pakar itu mereka kok bayar mahal tapi isinya tuh ilmu YouTube ya gitu. Pada bilang kayak gitu. Ya memang karena banyak orang bodoh yang dibodoh-bodohin gitu. Maka saya prihatin, saya nggak mau orang-orang udah bodoh kok dibodoh-bodohin. Saya mau diajarin nih, saya mau ajarin. Namanya juga real ajarin gitu. Habis itu ada berbayar, ada iklan di Meta Ads, ada di Google Ads, ada di TikTok Ads ya. Kalau teman-teman sering pernah dengar GMV Max itu TikTok Ads, ada influencer ya, KOL gitu, atau enggak
apalagi ya kalau yang berbayar gitulah, itu cepat terus langsung terjangkau target, tapi perlu budget dan strategi, karena ada budget jadi kita butuh strategi, jangan asal aja lu tembak-tembak seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu ya funneling digital marketing seperti apa. Jadi ada 4 teman-teman. Ada awareness, ada consideration, ada conversion, dan ada retention. Kalau awareness teman-teman itu ibaratnya orang baru mulai kenal produk ya, atau siapa sih lu gitu. Itu awareness. Kalau consideration baru mulai tertarik, ini dia tuh jualan apa sih gitu. Apa sih efeknya ke hidup gua gitu. Nah, kalau conversion baru orang tuh gua mau beli. Nah, retention ini paling cuan sebenarnya teman-teman. Dia akan upgrade. Makanya kuncinya itu dia akan di retention. Dia akan upgrade. Produk penetrasi tetap kuncinya di retention. Dia akan upgrade dari produk yang murah ke produk yang lebih mahal gitu. Itu kuncinya. Makanya ada strategi-strategi yang harus dipelajari juga lebih lanjut sebenarnya. Ini apa namanya? Marketing ini memang lebih dalam. Nah, di Meta Ads teman-teman mungkin banyak lah di YouTube cara strategi-strateginya gitu. Tapi saya spill dikit ya di sini. Meta Ads itu teman-teman yang penting adalah komunikasi. Jadi komunikasi nanti teman-teman akan kedua hal. Yang pertama ke algoritma. Jadi gimana caranya teman-teman berkomunikasi lewat konten itu ke algoritma. Jadi algoritma bakal ngomong, oh iya nih, oke nih. Oke, nih iklan tentang ini. Oh, oke, ini produknya gini. Nah, once atau ketika algoritma udah tahu jualan teman-teman, dia akan tahu mau ngiring ke siapa gitu. Nah, PR yang kedua adalah gimana caranya target teman-teman atau audiens teman-teman itu suka sama kontennya, artinya tuh akan beli. Nah, baru tuh dia kan udah nyebarin, oh audiensnya suka, loh makin bagus nih, kombinasi udah makin oke. Itu udah nggak perlu testing lagi, itu Meta Ads ya. Dan ads TikTok juga kayak gitu sih sebenarnya. Itu strateginya. Nah, habis itu ada dua sebenarnya, mungkin sekian ya, karena ini udah panjang banget, udah 22 menit. Nah, ada dua caranya. Yang pertama bikin produknya, cara jual ya. Cara jualnya kalau organik ya teman-teman post pakai ini awareness-nya apa. Jadi kontennya edukasi, hiburan, storytelling kan. Ada consideration, jadi testimoni, demo produk, ada penawaran terbatas ya. Terus ada conversion, call to action kuat, ada promo gitu. Biasanya kan landing. Terus ada di landing page ada diskon, retention itu bonus pembelian, ada email follow up, ada program loyalitas gitu. Nah, ini ada hadiah buat teman-teman yang beneran mau serius lah, bener-bener mau menghasilkan ini. Ini adalah dashboard saya dari tanggal, kalau teman-teman lihat, 1 Juli sampai 19 Agustus. Ini pas saya dibuat video 19 Agustus ya. Lihat, ini adalah fase-fase saya testing landing page ya. Belum testing strategi nih. Dan ini adalah fase ketika strateginya udah jalan. Nah, ini adalah fase ketika saya kecapean ngurusin orderan banyak gitu. Iya, ini kan yang saya jual waktu itu apa ya? E-course, video course. Ini saya kecapean, saya mau istirahat dulu. Aduh, udah cukup lah duitnya. Ntar dulu lah, istirahat dulu lah ya, kan mau buat sampingan. Dan ini baru saya mulai lagi ya. Ini error payment nih. Akhirnya naiknya menjelimet. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Masya Allah. Nah, buat teman-teman yang mau, ini tuh sebenarnya teman-teman nggak perlu belajar banyak-banyak dari sini. Ribet kalau teman-teman tanya ini di internet, cari-cari ini itu mahal, harganya jutaan. Nah, kalau yang mau benar-benar serius aja, kalau yang nggak serius ya udah sana. Kalau serius nih, ini saya udah siapin nih teman-teman. Nah, ini tuh udah saya siapin loh, dari mindset awal ya, menggunakan AI-nya seperti apa, terus habis itu risetnya gimana, terus bikin landing page yang orang mau beli tuh gimana, nih ada isinya loh. Tuh kan banyak. Ya kan ada banyak. Nah, dia kan ngebahas bener-bener dari nol. Jadi teman-teman yang belum punya produk itu bener-bener terbantu lah di sini, karena memang ada member-member saya taruh lah di landing page itu. Member-member saya tuh jualan produk digital, sebenarnya produknya biasa-biasa aja tapi laku loh, prosen 6 loh gitu. Upgrade skill. Nah, ini namanya program ini adalah Real Belajar Blueprint teman-teman ya. Tapi ada namanya Real Belajar Serius, itu bayarnya saya 1,5 juta sebenarnya, tapi saya nggak nawarin itu. Itu buat orang yang mau ngiklan di Meta Ads yang benar-benar butuh bimbingan aja. Nah, tapi teman-teman kalau beli Real Belajar ini, kalau teman-teman beli Real Belajar Blueprint ini, teman-teman dapat hadiah. Nah, syarat hadiahnya ya ini nanti akan ya kan, free upgrade akses ke Real Belajar Serius ya. Itu free, gratis. Jadi cukup bayar Real Belajar Blueprint dapat free upgrade. Nah, selain itu
ada praktek langsung analisa nih strategi iklan di Meta Ads terbaru. Ini saya sebenarnya ada beberapa video tambahan ya, tapi belum saya sempat tambahin di sini. Jadi ini akan aksesnya selamanya. Selain itu teman-teman akan dapat di grup WhatsApp ya. Jadi akan mentoring sama saya di grup WhatsApp, langsung saya yang turun tangan nggak pakai admin gitu. Nah praktek iklan, terus ada praktek langsung. Gimana sih cara? No, 2 jam loh. Ini saya buka dashboard bener-beneran gitu. Nah ini kalau saya lihat, saya mau buka. Ini tadi yang saya screenshot ya. Ini payment ini habis saya tarik ya 3 juta. Ini kalau saya refresh, ini nggak akan berkurang. Sekarang ini bukan inspect elemen kayak orang-orang. Nah tuh, hari ini aja udah 600.000. Kemarin itu 773. Alhamdulillah alamin ya. Nah ini sebenarnya iseng karena saya cuman bikin konten, saya kerja kan, freelance, saya tinggal gitu. Terus gimana Mas Phil cara ikutnya, join ya? Nah ada di sini. Nah, cara tuh gampang, jualan tuh nggak perlu ribet ya. Ada blueprintnya udah siap, tinggal belajarin, praktekin. Oh ya, di sini tuh ada di sini nih. Di sini tuh setiap modul ada hadiah tuh. Ya kan ada hadiah. Sorry bukan ini. Ini awal-awalnya ada hadiah tuh, hadiah spesial. Tuh apa? Itu tuh tugas teman-teman. Jadi pas abis kelar nih satu ini langsung bikin gitu. Jadi jangan ngelarin materinya, jangan ngelarin dulu karena nanti setelah selesai oh iya, gue udah tahu banyak. Dan ntar lupa nggak praktek langsung. Karena saya maunya teman-teman praktek langsung. Itu udah saya siapin. Nah ini harganya bisa cek sendiri ini di Real Belajar ini, realbelajar.com/ ya belajar jualan online nih. Itu harganya saya per batch ya, per batch sekarang udah pas batch 4. Tapi terakhir saya cek tuh sisa 10. Saya nggak tahu ya di ini berapa. Nanti cek aja teman-teman. Semangat, kalau mau gratisan nggak apa-apa pakai ini juga bisa, teman-teman belajar sendiri manual, tapi jangan sampai trial error. Tapi menurut saya sih kalau benar-benar serius mending invest lah, nggak sampai 1 juta, nggak nyampe 200.000 nggak lah. Terus ilmunya ya pengalaman saya 5 tahun, jadi teman-teman nggak perlu trial and error rugi jutaan seperti saya. Menurut saya sih worth it ya. Oke sekian, terima kasih, semoga sukses ya teman-teman.